Ya, baik. Terima kasih Bu Hani sudah memimpin kita dalam pujian penyembahan. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita datang berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, pada pagi yang indah dan luar biasa ini, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati napas kehidupan. Bahkan Tuhan, kami sudah memuji menyembah Engkau lewat pujian penyembahan kami. Kami bersyukur Bapa, sebab Engkau baik, sebab Engkau Allah yang setia. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Biarlah ya Tuhan, lewat firman-Mu, kami boleh dikuatkan, kami dihiburkan, kami diteguhkan, bahkan mungkin juga ditegur ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami Tuhan menaruh hati kami di bawah kaki salib-Mu. Kami merendahkan diri kami dan hati kami Bapa, sehingga firman-Mu boleh menjadi benih dan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan, hanya Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu, sehingga hanya kebenaran firman-Mu yang disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik buat pagi ini. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa, kami siap dan rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, baik Bapak Ibu, kita mempersiapkan firman Tuhan pagi hari ini, yaitu dari Mazmur 102 ayat yang 14. Ya. Jika sudah kita temukan, kita membaca di tempat kita masing-masing, dan saya membaca buat kita semua, kita menyimak. Ya. Mazmur 102 ayat 14, demikian firman Tuhan. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya. Amin. Ya. Firman Tuhan pagi hari ini berbicara dengan jelas bahwa sekarang ini adalah waktunya Allah mengasihani kita. Ya, mengingatkan sebenarnya dari dulu Allah mengasihani kita. Sejak Adam dan Hawa dijadikan, dia begitu mengasihi kita. Kenapa? Karena manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling istimewa. Dia jadikan dengan tangannya sendiri. Kalau yang lain diciptakan hanya dengan berfirman, maka jadi. Tapi kalau manusia itu dibentuk dari tangan sendiri. Allah sendiri membentuk, dan dikatakan di dalam Kejadian, dibentuk sesuai dengan rupa Allah. Sesuai dengan gambar Allah. Wow, berarti luar biasa. Jadi, apa yang kita sekarang ini, kita ini adalah gambaran Allah. Ya, dahsyat ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu, kita harus menjaga gambar yang Tuhan sudah percayakan bagi kita semua. Bapak Ibu, di dalam Mazmur ini juga mengandung ataupun makna, dikatakan engkau sendiri akan bangun dan menyayangi aku. Maksudnya itu Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tetap mengasihi. Diberikan tetap kesempatan buat kita untuk bertobat, untuk kembali kepada jalan yang benar. Dan kata firman Tuhan di Mazmur 102 ini, sudah tiba waktunya Tuhan mengasihi kita, menyayangi kita. Ya, perkenanan Tuhan itu sudah waktunya. Tapi kita mungkin bertanya, tapi kan sebaliknya Tuhan, yang kami alami bukan perkenanan. Justru sekarang banyak tekanan, ya, banyak masalah, bahkan penyakit yang tidak pernah kami pikirkan itu Tuhan izinkan, ya kan? Itu terjadi buat dunia ini, buat bangsa kami, bahkan mungkin buat keluarga ada yang kena, ya. Itu pertanyaan kita kepada Tuhan. Kok sepertinya terbalik ya Tuhan dengan firman Tuhan? Nah, disinilah kita perlu menyadari, ya, yang dimaksud dengan
kita itu perkenanan itu, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita untuk mengambil suatu sikap ketika di dalam keadaan yang tidak baik atau keadaan negatif, tapi kita mengambil hikmah, mengambil rema bahwa Tuhan ada bekerja di sana dan Tuhan melaksanakan rencananya. Jadi ada di sana hal positif yang Tuhan sampaikan walaupun ke dalam keadaan negatif. Sebagai contoh, sekarang ini musim pandemi 2 tahun kurang lebih, kita tidak boleh kemana-mana, ya, perjalanan pun diatur, bahkan kemarin itu sampai sempat tidak boleh kemana-mana, sampai kita ke rumah tetangga pun tidak berani ke rumah kita, seperti itu ya, sempat seperti itu Tuhan izinkan. Kenapa? Karena Tuhan yang melihat setiap hati manusia, Tuhan yang melihat setiap pekerjaan manusia, ya, dan Tuhan mau kita itu berubah, kita itu berbalik kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, jangan lagi tetap berdiam seperti sedia kala, dalam zona nyaman, dalam keberdosaan, dalam ketidaktaatan. Dan salah satu hasil dari pandemi itu, yaitu Zoom ini. Tanpa pandemi, maka kita tidak bisa bertemu di Zoom ini. Dan jujur ya, di saya di Zoom ini, tidak ada yang saya kenal sebelumnya. Ya, yang sebelumnya bisa udah ketemu di darat, ya, tapi ada di Zoom ini. Nah, setelah terakhir ini baru saya ketemu, saya ajak beberapa teman saya gereja. Seperti itu. Sebelumnya tidak ada. Karena ada yang dari luar kota, dari Surabaya, ada bahkan dari Malaysia, Ibu Juhina ya. Wow, luar biasa. Saya tidak pernah bermimpi untuk ketemu Bu Juhina. Tapi dampak dari ada hal-hal negatif ataupun katakan menurut pandangan kita tidak baik, tapi bagi Allah itu baik. Dan itu juga baik buat kita sebenarnya agar kita bertobat, agar kita kembali dari hidup kita yang salah. Dalam hidup ini Bapak Ibu ada beberapa musim, ya. Ada musim menuai, ada musim menabur, ya kan? Dan ada juga musim memupuk, ya. Tidak ada petani begitu punya sawah tidak perlu dibajak langsung menabur, tidak. Dibajak dulu sawahnya, habis dibajak baru dibersihkan, baru disemai ya atau menanam, habis ditanam dipupuk. Ditanam tanpa dipupuk itu juga tidak menghasilkan apa-apa, ya. Hasilnya tidak maksimal. Harus dipupuk. Habis itu diurus, dirawat dan baru menuai. Itu baru menuai maksimal, ya. Untuk itu Tuhan mau kita juga seperti itu. Kita sekarang di level mana? Kita tidak sama, ya. Mungkin saya masih menabur. Ya, saya masih menabur nih. Nah, kalau menabur itu apa yang kita perlukan? Kita butuh kerja keras. Kita butuh pengorbanan, kita butuh keikhlasan, ya kan? Kalau kita tidak ikhlas menabur, kita tidak kerja keras, kita tidak serius, maka bibit yang kita tanam itu tadi tidak akan benar. Tidak kita tabur pada tanah yang subur. Kalau kita tanam di tanah yang berbatu-batu, nanti juga hasilnya tidak baik, bahkan mungkin mati. Nah, kalau kita misalnya sudah di musim memupuk, ya, sudah ditanam, sudah tumbuh, dan kita perlu memupuk. Nah, apa yang kita perlukan? Memupuk juga perlu keseriusan. Kita harus tahu pupuk yang tepat untuk itu. Ya, contohnya apa? Semuanya itu kita lakukan dengan firman Tuhan. Ya, sebab dikatakan cara Roh Kudus berbicara kepada kita. Yang pertama itu adalah lewat firman Tuhan. Masalahnya kita, percayakah kita dengan firman Tuhan itu akan menjadi hidup di dalam kehidupan kita? Kita hidupi, kita alami apa yang kita dengar? Itu pertanyaannya kepada kita. Nah, mungkin Pak Surbakti mungkin sudah musim menuai dia. Ya kan? Dia sudah kemarin menabur, dia sudah memupuk, kemudian sekarang dia musim dia menuai. Ya, ada masa menuai. Nah, maka dia kalau menuai apa yang dia perlukan? Bukan juga dia, wah udah menuai tinggal tenang-tenang saja. Enggak juga. Orang menuai juga perlu keseriusan. Dia juga harus siap menampung yang dituai. Bahkan menyalurkan. Karena kalau tidak disalurkan kata firman Tuhan, ya itu akan seperti laut mati.
tidak ada kehidupan kalau dia sendiri saja yang menikmati. Maka dia salurkanlah itu. Berkat yang sudah dia terima, berkat yang sudah dia panen, dia tuai itu disalurkan lagi kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Nah, itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Jadi sekarang kita ini berbeda kelas ya, karena kita lahir juga dari orang tua yang berbeda, gen yang berbeda, suku yang berbeda, tradisi yang berbeda, pengajaran yang berbeda, bahkan gereja pun yang berbeda. Tapi kita satu di dalam Tuhan, satu di dalam Roh Kudus. Kita harus fokus kepada Tuhan, bahwa kita ada di tempat ini, kita ada di Zoom ini pagi hari ini, karena kita mempunyai Allah yang satu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Dan kita punya dasar iman, firman Tuhan yang sama, yaitu Alkitab. Ya, itu ya yang membuat kita bersatu di dalam Zoom ini. Tidak mengenal daerah, tidak mengenal bangsa, tapi kita boleh bersatu. Itulah luar biasanya Allah kita yang kita sembah. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang terpenting di dalam kita menyikapi setiap masalah, setiap musim, kita harus percaya kepada penyertaan Tuhan. Kita harus percaya bahwa Roh Kudus itu sudah Tuhan berikan kepada kita untuk menghibur kita, menguatkan kita, menyertai kita, bahkan lebih dalam lagi. Dia ada di dalam hati kita. Kapan saja kita butuh, kita bertanya. Kapan saja kita perlu, kita sampaikan keluhan kita kepada Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Dan sebaliknya kita juga di dalam Dia. Ketika kita di dalam Dia, maka kita juga akan berhati-hati, akan waspada, akan berjaga-jaga karena Allah menjaga kita. Nah, kuncinya sekarang apa? Kata kuncinya percaya. Percaya ada Roh di dalam kita dan kita di dalam Roh, maka semuanya akan menjadi baik. Semuanya boleh berjalan seturut dengan firman Tuhan. Dan kita bisa melewati ya setiap masalah demi masalah, setiap musim demi musim hanya dengan penyertaan Tuhan, hanya dengan pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan katakan di dalam tadi Mazmur 102, ya, engkau sendiri, maksudnya Allah sendiri akan bangun dan menyayangi Sion ataupun umatnya, ataupun kita jemaat Tuhan. Sebab sudah waktunya untuk mengasihinya dan sudah tiba saatnya. Amin. Kita percaya, kita harus percaya itu, bahwa Tuhan ya setiap saat sanggup untuk menolong kita. Sanggup mengangkat kita dari permasalahan kita. Perkenanan Tuhan itu setiap saat. Permasalahannya kita sudah siapkah setiap saat? Kita yang tidak siap Bapak Ibu. Ketika ada sedikit masalah, kita sering langsung lemah. Langsung kita bilang, wah di mana Tuhan? Memang begini Tuhan. Kok katanya Tuhan sayang saya, tapi kok masalah bertubi-tubi. Yang satu belum selesai, datang lagi yang satu. Yang satu masih lagi proses, sudah datang lagi yang satu. Kita sering mengeluh. Padahal yang Tuhan mau hanya kita datang kepadanya. Hanya kita percaya kepadanya. Dan kita katakan ketika kita mengalami masalah negatif. Ketika kita mengalami permasalahan yang luar biasa. Kita sampaikan, Tuhan saya percaya jika ini Tuhan izinkan, masalah Tuhan izinkan ada pada saya. Maka saya percaya. Ini adalah alat Tuhan agar Tuhan membuat mujizat di dalam kehidupan saya, ya. Jadi masalah itu adalah kendaraannya Tuhan membuat mujizat di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada masalah, nggak ada mujizat. Ya kan? Bagaimana cara Tuhan membuat mujizat kalau tidak ada masalah? Nah, tapi ketika kita mengalami kesulitan, misalnya sakit, kita berdoa, dalam namanya Yesus sembuh. Wah, benar sembuh. Ketika sembuh, kita katakan, wah terjadi mujizat. Ya, Roh Tuhan bekerja. Ketika ada masalah, ketika ada sakit. Ya, tapi kalau semua baik-baik, maka Roh Kudus, maka Allah tidak bisa membuka mujizat. Jadi kita hanya biasa saja, mengalir biasa saja. Jadi tidak ada yang greget ya di dalam pengalaman kita sepanjang hidup kita. Ya.
saya mengulangi kesaksian saya yang kemarin beberapa yang lama ya, di mana Tuhan izinkan saya punya masalah ketika saya pulang ke Medan, apa yang saya urus tidak selesai, dan sampai sekarang ya saya biarkan saja, saya sampaikan kepada orang di sana, saya bilang, dan doa saya begini, Tuhan, saya percaya ini adalah kendaraannya Tuhan membuat mujizat buat saya. Karena itu saya kerjakan, saya urus ke Medan, itu adalah untuk tujuan buat uang sekolah anak saya. Tapi ternyata saya melihat kejadian di sana tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Akhirnya saya pulang dan saya berdoa, saya ikhlas. Nah, dan ketika kemarin anak saya Tuhan percayakan untuk bekerja, Roh Kudus bekerja di dalam hati saya. Tuhan punya cara untuk menolong engkau. Kau mengurus itu ke sana dengan tujuan buat anak kamu, maka Tuhan punya cara yang ajaib juga untuk menolong kamu. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Apa yang kamu pikirkan, Tuhan sudah pikirkan. Wow, itu membuat saya menangis Bapak Ibu. Yaitu yang saya bilang ketika ya salah seorang dari kerabat ya mempercayakan kamu bekerja. Memang saya tadinya saya bilang itu untuk uang kuliah anak saya. Nah, tapi Tuhan itu bekerja dengan caranya yang luar biasa. Nah, disitulah kita semakin mengalami, waduh Tuhan, saya ini tidak ada apa-apanya. Semua dalam kendali-Mu. Semua dalam kontrol Dia Tuhan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, kita jangan jemu-jemu datang kepada Tuhan. Ya seperti pagi ini. Kenapa kita datang pagi-pagi datang kepada Tuhan? Jangan sia-sia. Jangan kita jadi penonton. Mari kita jadi pelaku firman. Mari kita praktekkan. Nanti kalau Tuhan izinkan ada masalah, percaya, katakan, Tuhan, saya percaya ini jadi alat saya untuk saya bersaksi bahwa Tuhan hebat, Tuhan luar biasa, ya. Jadi saya tidak sia-sia setiap pagi bersaat teduh di the power of love, tapi Tuhan akan pakai saya dan saya akan bersaksi bahwa hidup saya disertai oleh Tuhan. Bahwa Roh Kudus selalu pegang tangan saya, selalu tuntun langkah saya. Demikian Bapak Ibu, jadi pada pagi hari ini Tuhan jelas mengingatkan kita, waktu perkenanan Tuhan itu setiap saat permasalahannya. Apakah kita setiap saat sudah siap menerima mujizat itu, menerima perkenanan itu? Ya, jadi yang perlu kita rubah bukan hanya jasmani, tapi rohani dan jasmani kita. Kita harus rubah total. Kita harus direstorasi bahasa ini ya. Kita harus rubah. Tuhan, ini saya, ini hidup saya serahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, lewat setiap firman Tuhan jangan kita lewatkan. Karena salah satu alat Tuhan berbicara kepada kita adalah lewat firman Tuhan. Sederhana firman itu, tapi kalau kita imani, kita iakan, maka itu menjadi rema, menjadi petunjuk, menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya setiap kita yang hadir di sini sudah banyak makan asam garam, sudah banyak pengalaman ya. Mari kita bagikan ya, setiap hari itu pasti ada, setiap saat mujizat Tuhan lakukan buat kita. Walaupun kecil, tapi apakah kita menyadari bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan? Seringkali yang kita lihat hanya yang besar-besar. Padahal kadang-kadang yang kecil sekalipun itu adalah pekerjaan Tuhan. Itu adalah mujizat Tuhan. Ketika Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang mensupport kita, teman-teman yang luar biasa, yang selalu mendoakan kita. Itu juga berkat dari Tuhan. Itu juga dari Tuhan datangnya kasih karunia. Termasuk kita di Zoom ini. Orang yang selalu mensupport kita, mendoa kita, itu adalah kasih karunia Tuhan. Itulah berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu kita datang lebih lagi kepada Tuhan. Kita serahkan seluruh hidup kita, pergumulan kita. Ya, banyak mungkin yang mempunyai masalah sama. Saya juga sedang berproses banyak. Itu tadi, satu selesai, datang lagi, satu lagi, datang lagi, satu lagi. Selama hidup, ya, selama hidup masalah itu tidak akan pernah selesai. Persoalannya, pertanyaannya, apakah kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu menolong kita, mendampingi kita dalam menghadapi permasalahan itu? Kalau kita percaya itu ada, maka kita tidak perlu khawatir. Maka kita tidak perlu gusar, kita tidak perlu putus asa, karena kita katakan, Tuhan, saya serahkan kepada Tuhan. Ya, ini alat Tuhan, waktunya Tuhan,
saya tunggu, saya nantikan. Sebab saya percaya, ya, dalam khotbah dikatakan, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Waktu Tuhan, ya, adalah yang terbaik. Indah pada waktunya. Oke, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya, ya, kita minta waktu dan perkenanan Tuhan terjadi dalam hidup kita, menolong kita, memberkati kita, waktu buat anak-anak kita, buat keluarga besar kita, bahkan untuk ministry, gereja, dimanapun kita berada, biarlah kita semua jadi berkat. Amin. Kita tutup dengan doa. Bapak, terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang Engkau sampaikan pada pagi hari ini, Tuhan, di mana Bapak pada saat ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Waktu Tuhan untuk menolong kami dari segala keterpurukan kami. Waktu Tuhan menolong kami dari segala permasalahan-permasalahan kami. Engkau Roh Kudus yang selalu setia bersama dengan kami, akan menguatkan kami, akan menolong kami dan memampukan kami ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jika Tuhan pada saat-saat ini, kami mengalami masalah, biarlah Tuhan Engkau saja yang menjadi penolong kami. Engkaulah yang menjadi juru selamat kami. Engkaulah yang menjadi tabib bagi kami. Jika pada saat ini juga Tuhan kami mempunyai pergumulan, doa-doa kami belum yang terjawab ya Tuhan. Berikan kami kekuatan, agar kami tetap setia, agar kami tetap mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bila waktu Tuhan, perkenanan Tuhan terjadi atas hidup kami, maka Tuhan akan menolong kami, memberikan mujizat bagi setiap kami, dan menjawab doa-doa kami yang belum terjawab selama ini. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Biarlah juga Tuhan memberkati kami. Seluruh partisipan yang hadir, Tuhan yang memberkati satu persatu ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai ministry The Power of Love lebih lagi. Agar kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami bersekutu dan datang kepada Tuhan. Kami senantiasa diam di hadirat Tuhan di saat pagi hari. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Saya kembalikan kembali kepada Ibu Hani. Silakan Bu Hani. Ya, amin. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan yang disampaikan bahwa Allah adalah ahli ya dalam membuat mujizat. Dan Allah selalu menjawab setiap doa-doa kita, meskipun kadang-kadang jawabannya nggak iya ya. Kadang-kadang jawabannya tunggu dulu gitu, atau jawabnya bahkan mungkin tidak ya. Seperti yang Bu Tiar sampaikan, rencana jual rumah ya Bu ya, di Bali G untuk bayar anak sekolah, untuk anaknya kuliah gitu. Tapi ternyata kondisinya berbeda seperti apa yang diharapkan. Tapi Tuhan sudah menyiapkan yang lainnya gitu ya. Anaknya jadi udah bekerja gitu ya Bu ya? Ya Bu Hani. Ya, jadi anaknya bekerja gitu. Ternyata Tuhan sudah menyiapkan yang lain itu. Tuhan memang ahli membuat mujizat. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bersaksi? Saya berikan kesempatan 1-2 orang. Mungkin saya bisa bersaksi kali Bu Hani ya. Saksi ya. Silakan Pak. Ya, gini ya. Jadi sesuai dengan firman Tuhan tadi yang didengar, bahwa problem kita itu bukan kendaraan yang Tuhan izinkan supaya kita makin meningkat melihat bagaimana Tuhan berkarya. Nah, saya mengalami sendiri. Awalnya dulu saya nggak tahu bahasa Inggris sebenarnya, tahu hanya beberapa patah kata. Tapi dalam peristiwa di mana waktu masa-masa kerusuhan, ya kerusuhan itu kan sangat sulit waktu itu. Saya pun nggak tahu mau buat apa lagi ya untuk hidup ini ya sampai akan datang untuk sekolah anak. Nah, tapi dalam masa kerusuhan itulah Tuhan memanggil saya untuk melayani sebuah pekerjaan Tuhan di Singapura.
Nah, disitulah saya kesempatan belajar juga bahasa Inggris di negara orang, walaupun bahasa Inggrisnya Singlish ya. Nah, saya belajar dari situ. Nah, dengan cara itulah artinya Tuhan bisa mencukupkan kebutuhan kami sehari-hari, bahkan anak sekolah, bahkan ada yang kami doakan sebelumnya tadi sudah dilupakan, yaitu tanah sebelah di mana kami tinggal. Tapi dengan saya tekun melayani pekerjaan Tuhan di Singapura, yaitu di sana akhirnya terbeli juga tanah sebelahnya yang tadinya kalau nggak dibeli tanah itu ya sempit jalan untuk ke tempat di mana kami berada. Mobil pun tidak bisa masuk. Nah, tapi dalam kondisi seperti itu, kondisi yang sulit karena masa-masa ya situasinya yang sangat genting ya, karena masa-masa kerusuhan tahun 98 itu. Nah, tapi disitulah tangan Tuhan terulur ya. Nah, jadi kayak bisa beli tanah itu sehingga kalau itu hari Ibu Hani sempat datang, udah bisa parkir di samping tempat di mana kami ada kan. Nah, padahal yang tempat itu dulunya itu tanah orang semua gitu. Nah, itu satu gambaran, maka saya percaya sampai hari ini kalau menghadapi hal-hal yang sulit terjadi, saya semakin melihat tangan Tuhan tetap terulur untuk menolong setiap hamba-hambanya. Ya, dan sampai hari ini ya Tuhan terus bekerja sehingga untuk kebutuhan sehari-hari saya tidak perlu berdoa Tuhan cukupkan kebutuhan saya sehari-hari atau bahasa apanya Alkitabnya berikanlah kami pada hari makan kami secukupnya, enggak. Justru saya berdoa Tuhan mampukan saya untuk mengelola berkat Tuhan, apa yang Tuhan beri saya bisa salurkan kepada orang yang tepat. Nah, inilah kesaksian yang singkat hari ini kiranya mendorong kita juga untuk semakin maju dan maju dalam Tuhan. Tuhan berkati, serahkan kembali kepada Ibu Hani. Ya, terima kasih Pak Surbakti. Ya luar biasa ya. Kalau Pak Surbakti sih saya percaya kesaksiannya banyak ya. Ya, apalagi melalui pandemi yang terjadi ya, ada satu mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Pak Surbakti, kehidupan pelayanannya ya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin bersaksi? Ya, kalau tidak saya mau bersaksi nih. Ya, jadi ya Pak, jadi Tuhan itu ternyata bukan hanya memperhatikan kita untuk hal-hal yang besar gitu ya, yang saya alami baru-baru ini ya. Tetapi ternyata dia juga menanggapi gitu, menanggapi keinginan kita yang istilahnya ya recehan deh gitu. Begitu sih nggak usah didoain gitu ya. Tapi ternyata Tuhan tahu gitu kerinduan itu tahu dan Tuhan jawab. Jadi kejadiannya adalah tahun lalu tuh saya pengen punya di depan di halaman saya pengen itu dirapihin gitu ya, halaman saya dirapihin, saya pengen punya taman gitu, terus akhirnya saya cari tukang taman di Pulau Mas tuh yang jual-jual batu itu, karena saya sering ke arah-arah sana, saya punya nomor telepon beberapa tukang batu-batu, saya telepon. Terus saya bilang saya mau bikin taman depan rumah saya, bisa nggak diperkirakan berapa harganya gitu. Oh harus disurvei Bu. Ya udah survei. Dia datang survei. Itu tahun lalu ya, dia datang survei, terus dia kasih ini harga kira-kira berapa? 20 juta. Mahal amat gitu ya, 20 juta. Oh ya udah, makasih ya gitu aja, makasih dah. Udah, dan saya udah pikir nggak mungkin. Udah gitu. Tapi keinginan saya itu terus saya pengen rapihin depan itu, dia pengen jadiin taman kecil-kecilan gitu ya. Terus anak saya bilang ngobrol-ngobrol, ada loh nih aplikasi di handphone, dia bisa menyimpan uang tanpa kita harus datang ke bank gitu, tanpa kita harus datang ke bank, tapi kita bisa menabung gitu. Terus saya buka itu, oh iya ada. Jadi kalau kita pengen misalnya di bulan Juli, saya bilang saya di bulan Juli tanggal 4 saya pengen punya uang sekian supaya saya bikin taman gitu kan. Nah, itu bisa. Terus akhirnya dihitungin, oh berarti dalam seminggu kamu harus menabung sekian gitu kan. Udah sampailah di bulan Juli. Ternyata uang yang saya harapkan itu nggak sampai sejumlah yang saya inginkan gitu. Karena nabungnya juga bolong-bolong gitu kan. Akhirnya sudahlah gitu. Terus kemarin saya panggil tukang untuk beresin, di sini ada wallpaper yang udah rusak untuk diberesin gitu kan. Terus
Akhirnya sekalian ke depan deh, beresin yang depan, ada konblok-konblok tempat karpot itu saya lihat udah semakin hitam gitu, jelek. Akhirnya itu diganti. Udah gitu, si tukangnya, dia kan tukang sapu. Terus dia bawa kenek satu kan. Ternyata Bapak Ibu, si tukangnya bilang ini, Bu Hani nggak mau beresin taman itu di depan, tanaman-tanaman di depan katanya. Emang kenapa? Ini si Pak Ardana. Pak Ardana ini loh bisa bertaman, katanya dia suka tanaman, di rumahnya banyak tumbuhan gitu. Oh ya gitu kan. Saya langsung, masa sih kok benar gitu. Iya. Nah, dalam dia bekerja di depan tuh dia memang langsung rapi-rapiin tanaman saya. Saya pikir, oh benar juga ya, rapi juga dia kerja. Terus dia katanya si tukang, Bu ini mau diberesin tamannya, dibikinin taman kecil-kecil. Oh iya mau gitu kan. Terus saya di kantor dia tanya, Bu, jadi nggak dibikinin tamannya? Ya jadi sih, boleh. Berapa biayanya? Katanya 400. Saya udah 400. Maksudnya udah 400 masih nawar lagi. Mau 3,5 aja bagaimana? Iya, tapi semua dari Ibu ya katanya. Itu ongkos aja. Oh ya boleh. Akhirnya Bapak Ibu sekarang saya punya taman kecil-kecilan yang saya bikin saya betah, duduk di depan, lihat-lihat meskipun kecil. Wow, dari 20 juta Bu Hani. Luar biasa ya. Nanti kita ke sana duduk di taman berarti ya. Tapi saya pikir gini, Tuhan tuh kok luar biasa banget sih. Orang cuma keinginan begitu aja yang kita nggak doain kan, mana saya berdoa, Tuhan saya pengen punya taman gitu. Enggak, saya nggak berdoa begitu. Tapi Tuhan tahu gitu kerinduan hati kita tuh, keinginan kita tuh yang istilahnya tadi yang kecil-kecilan, receh-recehan aja Tuhan juga peduli gitu. Jadi Amin, yang amin. yang saya alami Iya, ini. luar biasa ya. Kita sudah lupa tapi Tuhan kirim ya. Ya, betul. Ya, baik, demikian Bapak Ibu kesaksian saya. Ya, kemungkinan dia onsite kita buat di rumah Bu Hani lah. Ya. Boleh. Oke. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada, kita ke ini ya, breakout room ya, Pak? Yo, ya. Baik, kita ke breakout room ya. Silakan Pak Surbakti. Ya, sebentar ya.